Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Seperti biasa saya mengajak Anda semua untuk sama-sama buka hati, siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah. I believe this morning the word of God akan memerdekakan setiap kita, akan memberikan kita kelegaan, kekuatan, dan kita akan mengalami Tuhan melalui kebenarannya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kembali kami datang menghadap Engkau. Pertama-tama kami mengucap syukur kalau kami boleh ada bernafas. Sampai dengan hari ini kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus ambil alih semuanya. Sementara pemberitaan firman ini diberitakan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, supaya firman tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh mengalami secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika ada iman, mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Bapak, mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami meletakkan semua pemberitaan ini dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba untuk menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan sehingga jemaat dikuatkan, diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, supaya mereka boleh dibawa untuk mengalami Tuhan secara nyata. We give back to you Holy Spirit all the glory, all the praise. In Jesus mighty name. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, dalam program Amin, hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul, yaitu jangan suka kecewa, mudah menyerah. Saudara, pagi hari ini saya berdoa supaya dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, supaya Anda tidak mudah menyerah. Saya tahu hari-hari ke depan mungkin berat untuk dihadapi. Saya tahu hari-hari ke depan tantangan, semua challenging, semua jalan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tapi firman Allah mengajarkan kita dua hal penting pagi hari ini, remember us. Yang pertama, jangan suka kecewa dan mudah menyerah. Ayo saya berdoa supaya pagi hari ini melalui kebenaran firman ini, ketika kita buka hati, kita benar-benar mengerti dan kita dikuatkan sehingga kita tidak menjadi orang yang suka kecewa dan mudah menyerah. Matius 11 ayat 22, Matius 11 ayat yang ke-6 maksud saya berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan saudara. Saya tahu sebagai manusia kita punya rasa kecewa, dan rasa kecewa adalah hal yang menurut saya sangat wajar dalam kehidupan manusia. Namun kita tidak boleh membiarkan hal itu berlarut-larut dalam kehidupan kita, bahkan sampai menguasai hati kita dan menguasai semua pikiran kita. Karena kehidupan yang dikendalikan oleh kekecewaan akan melahirkan begitu banyak hal-hal, perkara-perkara yang negatif. Salah satunya yang paling berbahaya buat kita ketika kita mulai kecewa dan hati kita mulai dipenuhi dengan kekecewaan, pikiran kita dipenuhi dengan kekecewaan, maka yang paling terberat salah satunya adalah hati kita menjadi tawar. Situasi ini pun akan dimanfaatkan oleh setan. Itu sebabnya Alkitab mengajari kita jaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, ketika kita membiarkan hati kita dicemari oleh kekecewaan, maka hal yang terberat, hal yang terbahaya adalah hati kita menjadi tawar. Dan ingat saudara, ketika kita melihat kekecewaan itu dan kita masukkan dalam kehidupan kita, lalu hati kita akan jadi tawar, dan ini akan berbahaya. Amsal 24 ayat 10 mengingatkan kita, jika engkau menjadi tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, hari-hari ini mungkin gereja dan dunia sedang masuki masa-masa kesesakan, di mana pandemi sampai hari ini belum berakhir, dan ini adalah masa kesesakan yang terjadi. Belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini di seluruh dunia, semuanya terjadi hal yang sama. Dan saudara, di sini saya tahu untuk menghadapi hari-hari ke depan kita butuh kekuatan, dan Alkitab mengingatkan kita, remind us this morning, jangan sampai kekecewaan masuk ke dalam hati kita. Karena ketika itu terjadi, hati kita tawar, dan ketika hati kita tawar, maka kecillah kekuatan kita. Nah, iblis memakai ini. Iblis paling suka ketika melihat orang Kristen kecewa. Iblis paling suka ketika melihat orang Kristen jadi tawar. Kenapa? Karena
dia bisa mempengaruhi kita, dia bisa menipu kita, dia bisa menghasut kita dengan segala tipu muslihatnya yang licik, sehingga menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, menjauhkan kita dari berbagai macam yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan ada orang berkata, Pastor lihat tuh, orangnya nggak beribadah, nggak cari Tuhan, tidak melayani, hidupnya kok berkelimpahan. Sementara ada orang yang rajin ibadah, berdoa, puasa, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dia begitu setia, tapi kok bisa seperti itu ya Pastor? Mungkin ini terjadi dalam kehidupan sekitar Anda. Anda melihat orang lain, kayaknya dia nggak beribadah sungguh-sungguh, dia tidak melayani Tuhan, tapi hidupnya berkecukupan. Masa pandemik buat mereka tidak menjadi sesuatu yang sulit. Mungkin mereka akan menikmati kelimpahan dan sebagainya. Sementara ada beberapa orang yang Anda lihat melayani sungguh-sungguh setia, lalu kayaknya kok mereka dengan susah payah untuk menghadapi masa-masa ini. Saya mau kasih tahu Mazmur Daud. Daud mengingatkan kita dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Daud mengingatkan, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat dan apapun, jangan marah. Bahkan jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Mungkin Anda melihat, menyaksikan ada orang-orang di sekitar Anda berbuat kejahatan, curang, dan sebagainya. Mungkin hidup mereka fine-fine aja, mereka nggak apa-apa, aman-aman aja. Saya mau kasih tahu, Raja Daud mengingatkan kita, jangan kita marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kita iri, karena ketika kita kecewa nanti itu akan mengakibatkan hal yang gak baik dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini saya tahu yang tidak sempurna ini dunia yang tidak sempurna. Kita sering kali melihat sebuah kondisi keadaan yang bisa membuat kita jadi kecewa. Tapi ingat sekali lagi saudara, jangan kecewa dan mudah menyerah. Kekecewaan muncul karena apa saudara? Karena ada hal-hal yang mungkin Anda ekspektasi, Anda harapkan, tapi yang terjadi malah tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Apa yang Anda lihat gak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan melihat apa yang kelihatan. Yang kelihatan ini gak kekal, tapi ada sesuatu yang gak kelihatan, yang ilahi, itu yang kita kejar. Makanya disuruh jangan melihat apa yang kelihatan, tapi ada sebuah unseen factor, sesuatu yang mungkin gak lihat saudara. Ibadah kita dengan Tuhan secara personal, ataupun apapun hati kita yang terdalam, bagaimana sikap hati kita, orang gak lihat itu saudara, tapi itu penting dalam kehidupan Anda. Jangan izinkan hati Anda dipenuhi dengan kekecewaan. Kekecewaan juga bisa terjadi karena sakit hati yang tidak terselesaikan. Kekecewaan yang tidak diselesaikan lama-lama akhirnya menjadi tawar akhirnya menjadi pahit saudara, dan kita kepahitan saudara. Kekecewaan saya mau kasih tahu, hindari. Kenapa? Karena ini memberikan dampak yang sangat buruk dan negatif dalam kehidupan kita saudara. Pagi hari ini melalui program Amin, saya mau membagikan apa yang akan terjadi jika Anda membiarkan kekecewaan masuk dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya I just remind you this morning melalui program Amin, jangan suka kecewa, lalu akhirnya kita mudah menyerah saudara dengan situasi ini. Tapi saya mengajak Anda hindari, jangan izinkan kekecewaan memasuki dan memenuhi pikiran kita dan memenuhi hati kita. Itu berbahaya sekali. Dan ketika itu masuk, maka hati kita jadi tawar. Yang lebih parah lagi, nanti lama-lama akhirnya hati kita jadi pahit saudara. Nah ini yang akan terjadi kalau kamu gak hati-hati. Maka membiarkan kekecewaan masuk ke dalam kehidupan kita, hati kita. Maka ada beberapa hal yang saya mengajak Anda this morning untuk belajar sama-sama. Ketika kekecewaan menguasai kehidupan Anda, ini yang akan terjadi saudara. Yang pertama, kekecewaan mengakibatkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berkata, masa sih Pastor, I have a lot of story in the Bible. Sebagai sebuah contoh bagaimana kekecewaan mengakibatkan dosa. Kekecewaan seperti sebuah pintu yang Anda buka dan mengizinkan dosa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan biarkan kekecewaan menguasai kehidupan Anda. Karena detik kita kecewa, membuat keputusan bahwa saya kecewa dengan manusia, saya kecewa dengan para pemimpin, saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan apapun. Itu artinya Anda membuka pintu kesempatan untuk dosa masuk dalam kehidupan Anda. Saudara, Kain dan Habel, kenapa terjadi saudara? Kain membunuh Habel karena dia kecewa saudara, karena persembahannya ditolak, sementara persembahan dari adiknya Habel diterima saudara. Dan kekecewaan inilah mengakibatkan jatuh dalam berbagai dosa. Kejadian 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan ingetin kita ketika mungkin rejected terjadi dalam kehidupan Anda, penolakan, Anda mengalami hal yang gak enak, dosa sedang mengintip seperti di ambang pintu, dia mengintip, dan ketika Anda memutuskan untuk kecewa, maka Anda sebenarnya membuka pintu kehidupan Anda, mengizinkan dosa masuk di dalamnya. Tetapi ketika Anda berkuasa dan memilih untuk tidak kecewa, Anda sebenarnya sedang menutup pintu kesempatan untuk dosa masuk dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, kekecewaan Kainlah yang membuka celah sehingga dosa masuk dan membuatnya akhirnya berbuat kejahatan, saudara. Jadi sekali lagi, ini hal yang pertama yang harus Anda hindari. Kenapa kita nggak boleh memutuskan untuk menyerah lalu kita menjadi kecewa? Karena ketika kita kecewa, kita membuka kesempatan, membuka pintu kesempatan untuk dosa masuk dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, apa yang terjadi ketika kehidupan kita dikuasai oleh kekecewaan? Kita membiarkan kekecewaan masuk dan menguasai kehidupan kita. Yang kedua, kekecewaan membuat kita akhirnya membandingkan kehidupan kita, pelayanan kita dengan orang lain, saudara. Nah, saudara, hati-hati dengan ini. Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya, bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes merasa kecewa karena dipenjarakan sekalipun dia sudah sungguh-sungguh melayani, dia sudah melakukan banyak hal yang ajaib, tapi dia mengalami hal yang gak enak, saudara, dan dia akhirnya dipenjarakan. Mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan gak datang mengunjungi dia, menolong dia, dan melepaskan dia dari penjara, sehingga membuat hati Yohanes sedikit kecewa, saudara. Kekecewaan membuat Yohanes akhirnya membandingkan pelayanannya dengan pelayanan orang lain. Kekecewaannya juga menyebabkan akhirnya dia bertanya, apakah kami harus menanti lagi atau Yesus inilah yang mereka tunggu, saudara. Saudara, ketika kekecewaan masuk dalam kehidupan kita, ada begitu banyak perkara negatif, perkara-perkara yang sebenarnya buruk akan terjadi. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, ketika Anda memutuskan untuk kecewa, Anda berarti membuka pintu untuk mengizinkan dosa masuk. Selain itu, saudara, ketika Anda kecewa, Anda akan mulai, saudara, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa orang itu enggak, aku kok gini? Kenapa orang itu masih diberkati padahal dia buat dosa? Kenapa orang itu enggak sungguh-sungguh cari Tuhan? Kok dia diberkati, aku enggak? Kenapa sih dia enggak melayani, aku melayani? Aku berdoa, aku puasa, aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih hidupku nggak seperti orang itu? Akhirnya kita mulai membandingkan. Kenapa? Karena kecewa menguasai kehidupan kita dan hati kita, mengakibatkan kita membuat perbandingan antara hidup kita dengan orang lain, pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Yohanes akhirnya mulai meragukan Yesus, dan akhirnya dia bertanya, apakah dia Mesias yang harus kami nantikan, atau ada orang lain lagi Mesias yang diharapkan? Sekali lagi, kekecewaan ini berbahaya. Bahkan kalau Anda pelajari the story of Kain tadi dengan Habel, kekecewaan jugalah yang menyebabkan Kain membandingkan persembahannya dengan persembahan Habel, saudara. Dia mulai membandingkan, kenapa aku mempersembahkan ini Tuhan reject dan yang ini diterima. Mulai membandingkan. Ketika kekecewaan masuk dalam kehidupan Anda dan menguasai, Anda akan adjustment orang lain. Anda mulai akan menghakimi, Anda mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain, pelayananmu dengan pelayanan orang lain, dan sebagainya. Sekali lagi, tapi Yesus menjawab dan berpesan agar Yohanes tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus, saudara. Jadi sekali lagi, ini pesan Tuhan yang kuat sekali dalam pagi hari ini yang saya mau sampaikan melalui program Amin. Jelas sekali Tuhan berkata, jangan suka menyerah dan mudah menyerah. Jangan suka kecewa dan akhirnya kita give up dan menyerah, saudara. Sekali lagi, this is the word yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat, nak sampaikan tentang ini. Ada begitu banyak orang dalam masa-masa pandemik ini akhirnya menjadi kecewa, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, pelayanannya dengan pelayanan orang lain, kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Tapi hari ini Yesus ngomong jelas sekali dalam sebuah hati saya ketika berdoa, jangan suka kecewa, akhirnya mudah menyerah. Jangan suka kecewa,
Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya percaya sih apapun yang terjadi masa-masa pandemi ini, percayalah, God is so good, Tuhan baik sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masa pandemik ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda semua yang mengasihi Tuhan. As long kamu mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu adalah yang terbaik. Ucap syukur, jangan suka kecewa, dan akhirnya mudah menyerah. Hal yang ketiga, saudara, apa yang membuat kita, apa sih yang terjadi ketika kita mengizinkan kekecewaan masuk dan menguasai kehidupan kita? Yang ketiga adalah kekecewaan membuat kita sulit mengalami mujizat Tuhan. Saudara, ketika Anda kecewa, Anda akan membuat diri Anda sendiri sulit untuk mengalami Tuhan secara pribadi, sulit untuk mengalami mujizat. Sebenarnya yang rugi kita. Makanya saya remind you this morning, jangan suka kecewa dan mudah menyerah. Kenapa? Ketika Anda kecewa, maka membuat Anda sulit untuk mengalami Tuhan, sulit sekali untuk mengalami mujizat. Orang-orang di kampung Yesus, di kampung halamannya kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu, sehingga Tuhan tidak bisa berbuat banyak mujizat di situ. Di Alkitab jelas sekali berkata bahwa tidak bisa berbuat mujizat, bukan karena Yesus kehilangan anointing, bukan Yesus ditinggal oleh Roh Kudus, tapi karena the people of Nazareth. The problem is not from Jesus, bukan karena dia nggak diurapi atau nggak disertai oleh Roh Kudus, tapi masalahnya kepada mereka nggak percaya. Matius 13 ayat 54 sampai 58 dikatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mulai mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Simon, Yusuf, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa. Ini yang terjadi tuh. Ketika mereka melihat pelayanan Yesus, Yesus melakukan mujizat, mereka mulai bertanya, dari mana dia dapat kuasa? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudara laki-lakinya bernama Yakobus, Simon, dan juga Yusuf? Dan itu kan keluarganya, anak-anak perempuannya, saudara perempuannya juga bermain sama kita, dan seterusnya. Jadi dari mana mereka bertanya kepada Yesus? Mereka bertanya-tanya tentang Yesus. Dari mana dia dapat kuasa seperti itu? Lalu Alkitab mencatat mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, this is the key. Ini kuncinya. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena ketidakpercayaan kita, maka hidup kita tidak akan mengalami mujizat. Karena ketidakpercayaan keluarga kita, sehingga keluarga kita nggak mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi, ketika kita kecewa, mempertanyakan, saudara jangan pernah underestimate orang lain. Mungkin Anda kenal seseorang, Anda tahu bahwa hidupnya nggak benar, bahwa hidupnya biasa, orang sederhana. Dan tiba-tiba Anda nggak pernah tahu dia bertobat, dia ketemu Tuhan secara pribadi, lalu dia cari Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu Tuhan ubah hidupnya dan pakai kehidupannya jadi berkat. Tuhan pakai kehidupannya dengan dahsyat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Anda mulai melihat, membandingkan dia. Bukankah dia ini anak si ini? Bukankah dia ini gini? Bukankah dia orang biasa-biasa? Dia nggak pintar khotbah, dia nggak pintar ini. Kenapa kok bisa doain orang buat mujizat? Saya kasih tahu, jangan pernah underestimate orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan orang bodoh, untuk mempermalukan orang pintar, saudara. Saya nggak merasa bahwa saya qualified, karena saya percaya Tuhan nggak pernah cari orang yang qualified. Dia cari orang yang mau, dan orang yang benar-benar berkata, ini aku, utuslah aku. Skill buat saya, semua keterampilan, saudara, by the process, saudara, Tuhan akan buat, Tuhan akan tambahkan. Tapi saudara, saya percaya sekali, saudara, jangan pernah underestimate orang. Mungkin hari ini kita dipakai Tuhan, lalu kita melihat anak-anak rohani kita, lalu kita mulai meremehkan mereka, mereka levelnya di bawah saya dan sebagainya. Belum tentu, saudara. Tuhan bisa bangkitkan mereka, pakai mereka. Kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh iri, tapi kita juga nggak boleh underestimate orang. Ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka kecewa
Karena mereka nggak berpikir, mereka mungkin berpikir, oh yang saya harapkan adalah orang yang hebat, orang yang public speakingnya bagus, orang yang benar-benar pendidikannya tinggi dan sebagainya. Tetapi mereka berkata, kenapa Yesus anak tukang kayu bisa buat mujizat? Lalu mereka menolak Yesus. Dan Alkitab mencatat, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak diadakan mujizat di situ. Jangan sampai karena kita kecewa, karena ekspektasi kita, orang yang dipakai Tuhan tuh harus punya title ini, harus ini, dan sebagainya. And then kita kecewa, dan karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dan akibatnya merugikan kita. Kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Pagi hari ini, saudara, sekali lagi, jangan kecewa dan menjadi mudah menyerah. Kenapa? Karena itu membuat Anda akan sulit sekali ketemu mengalami Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan Anda, saudara. Yang keempat, saudara, ketika kita mengizinkan kekecewaan masuk dan menguasai kehidupan kita, maka hal yang keempat terjadi, kekecewaan membuat kita tidak mampu melihat the future, masa depan, saudara. Saudara, perspektif kita akan sempit sekali ketika kita kecewa. Tapi ketika kita tidak kecewa, kita tidak suka kecewa dan tidak mudah menyerah, perspektif kita lebih jauh, saudara. Kita bisa menandang the future jauh lebih tepat, jauh lebih jelas, dan kita nggak menjadi sempit perspektif kita. Dan saya berdoa supaya Anda tidak kecewa. Jangan suka kecewa dan mudah menyerah, karena itu membuat perspektif Anda jadi sempit, perspektif Anda jadi pendek sekali. Anda nggak bisa melihat the future, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, Yusuf punya alasan untuk dia kecewa, dan dia bisa saja kecewa karena dia berkali-kali mengalami kekecewaan, pengkhianatan. Tapi dia tidak mengizinkan kekecewaan itu menguasai kehidupannya. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur, dan berniat bahkan untuk membunuh dia. Oleh karena Ruben menolong dia, akhirnya nggak jadi dibunuh, tapi dijual kepada saudagar Midian, lalu menjualnya kepada Potifar, kepala pegawai Raja Firaun di Mesir. Yusuf punya alasan untuk kecewa, karena dia dikhianati. Bahkan dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga dilupakan oleh juru minuman raja yang pernah diartikan mimpinya. Karena Yusuf tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dan dia tidak kecewa, dan dia bisa melihat masa depan, dan dia diangkat dan dibela Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kecewa, karena kecewa akan menutup pintu Anda, mata hati Anda untuk melihat the future of your life. Kalau Anda kecewa, Anda nggak bisa lihat ke depan lagi, Anda nggak bisa lihat visi Tuhan ke depan. Anda dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan kepahitan, yang itu membuat Anda nggak bisa memandang jauh ke depan. Jangan suka kecewa dan mudah menyerah. Yusuf kecewa, tapi dia mampu mengatasi kekecewaan hatinya, dan dia juga berhasil melewati ujian dalam kehidupannya. Jika tidak, maka kekecewaan itulah yang akan menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan Yusuf untuk melihat masa depan, semua mimpi yang sudah dia mimpi, dan Tuhan kasih mimpi buat dia sehingga mimpi itu menjadi kenyataan, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita percaya lalu kita tidak kecewa, kita tetap berharap pada Tuhan, tidak ada penghalang. Dan sekali lagi, kekecewaan menjadi penghalang terbesar dalam kehidupan kita untuk melihat the future of our life. Yang kelima, saudara, kekecewaan ketika kita membiarkan itu masuk dalam kehidupan kita dan menguasai kehidupan kita, maka itu akan menyebabkan orang yang kecewa dan dia bisa mengecewakan lagi orang lain. Ini seperti mata rantai, saudara. Ini seperti bola salju. Ketika Anda kecewa, Anda akan mengecewakan orang lain, dan orang lain yang Anda kecewa juga akan mengecewakan lagi dan mengecewakan lagi. Dan ini menjadi bola salju yang terus bergulir. Itu sebabnya stopkan mata rantai itu dan berkata, aku mengambil keputusan tidak kecewa dengan orang lain, dengan keadaan, bahkan dengan Tuhan. Saudara, kekecewaan bisa menyebabkan orang yang kecewa, yaitu saudara, ketika Anda dikecewakan orang lain, lalu Anda kecewa, Anda pun bisa mengecewakan orang lain dan terus bergulir. Itu sebabnya jangan pernah kecewa, jangan suka kecewa. Saudara-saudara, Yusuf kecewa, saudara. Kenapa? Dia kecewa dengan ayahnya, karena membeda-bedakan Yusuf dengan mereka. Waktu Yusuf lahir, lalu bapaknya begitu sayang kepada dia, bahkan membuatkan dia coat of many color, jubah multiwarna. Saudara, itu yang membuat
Akhirnya saudara-saudara yang lain kecewa dan iri sama Yusuf. Akhirnya dia juga mengecewakan orang lain dan membuat orang lain kecewa dan terus bergulir, saudara. Karena kecewa mereka berbuat jahat, saudara. Karena mereka kecewa makanya mereka berbuat jahat, saudara. Karena kekecewaan mereka kepada ayahnya dan dia mengecewakan orang lain, saudara. Dan akhirnya dia berbuat jahat kepada Yusuf. Istri Potifar juga kecewa. Kenapa? Karena ditolak oleh Yusuf ketika Yusuf menggoda dia untuk mengajak dia berselingkuh. Tapi Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan. Istri Potifar kecewa. Dan karena itu dia memfitnah Yusuf. Potifar yang kecewa mendengar laporannya juga kecewa. Kenapa? Karena dia kecewa dengan Yusuf. Padahal orang yang mengecewakan Yusuf dan Potifar ini dikecewakan Yusuf karena dia ngajak berbuat jahat, Yusuf gak mau. Lalu karena dia marah, dia kecewa sama Yusuf, dia laporkan Yusuf. Nah, suami yang jelas tuan Potifarnya sendiri marah. Kenapa? Karena laporan orang yang mengecewakan membuat akhirnya dia kecewa dengan Yusuf dan menyebloskan Yusuf ke dalam penjara. Jadi kalau Anda lihat ini rumit, kecewa, dikecewakan, mengecewakan dan itu terus bergulir, saudara. Makanya saya katakan the best solution adalah stop dengan kecewa. Jangan suka kecewa. Stopkan mata rantai ini, maka semuanya akan berakhir, saudara. Seorang saudara dikatakan dalam Alkitab bahwa seorang saudara yang dikhianati akan sangat sulit untuk dipulihkan, saudara. Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Makanya dikatakan lebih baik hindari, jangan suka kecewa dan mudah menyerah, saudara. Yusuf tidak mengizinkan pengkhianatan saudaranya menghalangi masa depannya. Justru dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf dikecewakan, dia lebih memilih untuk tidak kecewa, tapi dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk tidak membiarkan kekecewaan memenuhi pikirannya dan hatinya, dan dia reject itu semua kekecewaan, dan dia memilih untuk percaya Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita ada sebuah pilihan. Apakah Anda mau terima kekecewaan dan menyimpannya dalam hati, atau Anda berkata cukup sampai di sini, saya mau putuskan semua rantai itu, saya tidak mau kecewa. Mungkin hari ini dalam program Amin pagi hari ini, saya nggak tahu, mungkin Anda dikecewakan oleh suamimu, dikecewakan oleh istrimu, dikecewakan oleh anakmu, dikecewakan sama orang tuamu, bahkan pemimpinmu atau siapapun. Tapi hari ini I just remind you this morning melalui program Amin, stop kecewa. Jangan suka kecewa, apalagi mudah menyerah. Jadi percayalah, kekecewaan ini gak akan pernah berakhir, akan terus menjadi sebuah mata rantai bola salju yang akan terus terjadi sampai ketika orang-orang Kristen memutuskan saya tidak mau untuk kecewa. Dan ketika kita semua mungkin saudara melakukan hal yang kecil, cuman satu, memutuskan mata rantai ini, maka saya percaya kita semua akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat miracle, kita akan mengalami Tuhan secara nyata, saudara. Daud juga pernah kecewa, saudara, dengan orang-orang yang sangat dekat dalam kehidupannya. Ayah ibunya pernah melupakannya. Saul juga berkali-kali membunuh dia, mencoba membunuh dia. Bahkan istrinya juga meninggalkan dia, saudara. Saudara, Daud mengalami kekecewaan, tapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dia memilih untuk tidak menjadi kecewa. Mazmur 27 ayat 10 mencatat, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia mencari wajah Tuhan dan berharap kepada pertolongan Tuhan, saudara. Mazmur 27, 8-9 jelas sekali berkata, sekalipun ayah ibuku bahkan mengecewakan aku tetap menyambut Tuhan, dan aku tetap mencari wajah Tuhan dan berharap pada pertolongan Tuhan. Sekali lagi, saudara, Daud mengalami juga ketika anaknya Absalom dan Ahitofel, penasehat dan orang kepercayaannya, yang mengkhianati dia. Daud kecewa, saudara, dan dia menulis dalam Mazmur 55 ayat 12-14. Mungkin Pastor Yu kok bisa bilang bahwa Daud kecewa? Iya, ketika saya baca Mazmur 55 ayat 12, saya menemukan bahwa Daud sebenarnya kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia menuliskannya dalam Mazmur. Dia berkata, kalau musuhku mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan
diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Daud sebenarnya kecewa. Penasehatnya dia, orang yang dekat, orang yang bersama-sama datang kepada Tuhan dan tiba-tiba berbalik dan menyerang dia, saudara, dan merencanakan sesuatu yang sangat buruk dalam kehidupan Daud. Tapi saudara, ini yang dahsyat dari kehidupan Daud. Remember ini, sebagai penutup saya mau bagikan dua hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Daud, saudara. Beberapa hal ini sangat penting. Daud memilih untuk tidak menjadi kecewa. Yang pertama, Daud mengatasi kekecewaan hatinya dengan menceritakannya kepada Tuhan, semua keluh kesahnya dan bahkan kekecewaannya di dalam Mazmur 55. Hari ini saya mau kasih tahu buat Anda, stop untuk menyampaikan kekecewaan Anda di media sosial. Saya kadang-kadang prihatin, ada banyak orang kecewa lalu upload di IG story, upload di Facebook dan sebagainya. Saya nggak ngomong bahwa Anda nggak boleh mengekspresikan apa yang ada dalam hati Anda, tapi ekspresikanlah hal-hal yang positif di media sosial Anda. Jangan menulis hal-hal yang kecewa. Ada begitu banyak orang kecewa dengan suami, dia post di media sosial. Kecewa dengan keluarga, di post di media sosial. Saudara, saya kasih tahu, ketika Anda kecewa, belajar seperti Daud. Dia menyampaikan kepada Allah, bukan menyampaikan kepada orang, bukan menyampaikan kepada sosial media. Mungkin orang berkata, dari mana pastor tahu dia kecewa? Dia menulis, saudara. Dia sampaikan kepada Allah. Dan ini yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, kalau Anda baca Mazmur 55, 2 ayat 3, 17, 24, dia berseru kepada Allah, dia mohon perlindungannya, dan dia tetap percaya kepada Allah. Dalam masa-masa mungkin kekecewaan datang dalam kehidupan Anda, berserulah kepada Allah. Ekspektasimu gak sesuai dengan kenyataan, jangan komplain, jangan tulis di media sosial, tapi saudara berseru kepada Allah dan mohon perlindungan daripada Tuhan. Daud berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Dan ini yang menjadi penutup dalam program Amin pagi hari ini. Saya sampaikan sekali lagi, kalau Anda dihadapkan dengan sebuah kekecewaan, ekspektasimu gak sesuai, mungkin orang-orang mengecewakan Anda, remember, saudara, seperti Yusuf, dia memilih untuk tidak kecewa. Bahkan dia berkata, engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan membalikannya menjadi kebaikan buat aku. Ketika Ahitofel mengkhianati Daud, Absalom anaknya yang dikasih mengkhianati dia, apa yang dia lakukan? Dia mengatasi kekecewaannya dan dia menceritakan keluh kesahnya. Dia berseru-seru kepada Allah dan dia percaya kepada Allah dan dia menyerahkan semua kekhawatirannya, semua kekecewaannya. Itu menjadi kunci. Dan hari ini I just remind you sebagai penutup sebelum saya berdoa, sekali lagi saya sampaikan, this is the word of God yang Tuhan sampaikan pagi hari ini melalui program Amin. Jangan suka kecewa. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap Anda dimanapun Anda berada. Mungkin Anda kecewa dengan suami, mungkin Anda kecewa dengan istri karena perlakuan mereka, atau Anda kecewa dengan seseorang, atau Anda kecewa dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, jangan suka kecewa. Hari ini ayo stopkan mata rantai itu, karena kekecewaan bukan cuma membuat dosa masuk dalam kehidupan Anda, tapi kekecewaanmu akan membuat kamu gak melihat mujizat dalam hidupmu. Hari ini maukah Anda dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku lepaskan semua kekecewaan, aku memilih untuk tidak kecewa. Ayo saya berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini aku berdoa untuk setiap mereka umat-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Mampukan mereka untuk melepaskan semua kekecewaan. Kami mengambil keputusan, Tuhan Yesus dibantu oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan kemampuan pada kami. Hari ini kami putuskan mata rantai itu. Kami putuskan semua kekecewaan. Kami tidak mau kecewa dengan Tuhan dan dengan semua orang. Kami memilih untuk berseru kepada Engkau, percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada orang yang mereka-reka hal yang jahat dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan bisa membalikannya menjadi kebaikan buat kami. Kami bersyukur dan kami mengampuni. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mengecewakan kami, siapapun itu. We bless them, Lord. Dan kami berdoa, Tuhan, lepaskan pengampunan. Dan kami memilih untuk tidak membiarkan pikiran dan hati kami diisi dengan kekecewaan. Karena kami tahu pikiran dan hati ini hanya diisi oleh Roh Kudus dan Firman. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan setiap kekecewaan dalam hidup kami. Kami perintahkan nyingkir keluar
dan kami habisi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami memilih untuk melepaskan itu, dan kami memilih untuk tidak kecewa, tapi percaya kepada Tuhan. Bless your people. I speak healing and I speak restoration to all your people in Jesus name. Amin, amin, amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saudara, I just remind you this morning melalui program Amin, jangan suka kecewa dan mudah menyerah. Come on, ayo bangkit, ayo semangat, kuatkan hatimu, dan percaya. Hari ini saya berdoa supaya miracle, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.